menggunakan api untuk menghilangkan gas beracun. Tetapi meskipun bubuk sisik biru mudah terbakar, gas beracun hijau masih tidak menghilang. Tepat saat Xiaoyan hendak bergerak, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Orang-orang kuat lainnya telah datang ke planet ini. Xiaoyan bergumam, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ini pasti ada hubungannya dengan Feng Xichang. Orang yang tampak halus dan masuk akal di permukaan, justru sebenarnya hatinya paling gelap. Feng Xichang, kamu sudah memperhitungkan bahwa orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Tampaknya kamu ingin meraup keuntungan sambil duduk santai dan memanfaatkan situasi. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Karena memang begitu, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Segera seberkas petir berkumpul dari langit dan kemudian mengalir lurus ke bawah. Mereka terus membobardir ke bawah satu demi satu. Xiaoyan sengaja melepaskan guntur untuk menarik perhatian orang. Adapun Xiaoyan dan dua orang lainnya, mereka mundur dan bersembunyi di belakang menggunakan jimat giok tersembunyi. Tak lama kemudian suara angin kencang benar-benar datang. Guntur itu tampak sangat menyilaukan di bintang yang sunyi ini, dan sulit untuk tidak menarik perhatian orang-orang. Mengikuti pandangan Xiaoyan, totalnya ada 4 sosok di langit. Pria di depan melihat sekelilingnya, namun dia tidak menemukan sosok apapun. Xiaoyan yang mengintai di bawah bergumam dengan suara rendah. Orang ini juga berada di level ketiga keabadian dewa. Aku ingin tahu berapa banyak sumber yang telah dia buka. Dengan persepsinya, Xiaoyan bisa merasakan aura yang mereka pancarkan. Kecuali sang pemimpin, 3 orang lainnya semuanya berada pada level pertama keabadian dewa. Kelompok ini bisa dikatakan cukup kuat. Pemimpinnya bahkan sudah mencapai keabadian dewa tingkat ketiga. Dengan kekuatan seperti itu, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Lagi pula hanya sedikit orang yang dapat mencapai tingkat keabadian ketiga. Area misterius yang muncul di sensi ini tidak diragukan lagi telah menarik banyak orang kuat dari dunia lain. Guntur Xiaoyan belum berhenti, dan gunturnya menyambar di langit. Setelah keempat orang itu muncul, pikiran Xiaoyan bergerak, dan guntur segera membardir keempat orang itu. Pria terkemuka itu mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Enyahlah! Dengan lambaian lengan bajunya, guntur yang menyambar tidak menghilang seperti yang diharapkan. Sebaliknya, guntur itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Pria itu berpikir bahwa guntur ini hanyalah guntur biasa. Dia tidak tahu kalau itu adalah guntur langit penghancur void milik Xiaoyan yang mengandung hukum guntur. Energi kekerasan yang terkandung bahkan mengguncang pria itu. Bajingan, guntur yang aneh. Ternyata guntur ini mengandung aturan. Pria itu menstabilkan tubuhnya dan berpura-pura tenang. Tangannya yang ia gunakan untuk memblokir tadi tanpa sadar gemetar hebat. Ye Beijing dan Xiao Yueli tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat ini. Suara kecil itu masih menarik perhatian pria itu. Dia segera melihat sekelilingnya. Dan Ye Beijing serta Xiao Yueli segera menjadi tenang. Mereka berada di tumpukan cangkang kepompong yang berserakan. Ada banyak sekali cangkang kepompong di sini. Selama pihak lain tidak bisa merasakan auranya, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksi keberadaan Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini suara angin kencang bertiup kembali dari langit. Kelompok orang kedua juga tiba. Totalnya 3 orang. Dan pemimpinnya bukan Feng Xichang, tetapi seseorang yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Dia mengenakan jubah berlengan brokat dan mahkota emas di kepalanya. Melihat pakaian ini, Xiaoyan langsung merasa keakraban. Mungkinkah ketiga orang ini berasal dari alam dewa 9 surga? Alam dewa 9 surga tampaknya memiliki rasa bangga. Mereka bahkan tidak menyembunyikan dunianya saat bepergian. Kedua kubu langsung berhadapan satu sama lain. Dan dilihat dari raut wajah mereka yang tidak bersahabat, nampaknya mereka tidak saling mengenal. Orang pertama dari 4 orang yang datang, pria yang memimpin itu berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin merampokku? Mendengar ini, orang yang memimpin kelompok alam dewa 9 surga mencibir. Sorot matanya penuh kesombongan. Kita masing-masing mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak perlu bicara soal merebut. Suasana di antara kedua belah pihak menjadi tenang. Seakan-akan pertarungan bisa saja terjadi jika mereka tidak berhati-hati. Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan mengandalkan kemampuanku sendiri. Setelah berkata demikian, pria itu memimpin 3 bawahannya menyerbu ke dalam kabut beracun. 3 orang dari alam dewa 9 surga mendengus dingin dan bergegas masuk seolah-olah mereka takut keduluan. Seperti yang diduga Xiaoyan, bubuk sisik biru yang dipancarkan raja kupu-kupu tersebar lagi. Kedua tim yang menyerbu, tanpa kecuali semuanya terlempar ke belakang. Kemudian posisi mereka dibatasi, dan tidak peduli bagaimana mereka melangkah maju, mereka akhirnya akan kembali ke titik awal. Ayah, sekarang saat yang tepat untuk menyingkirkan mereka. Mata indah Xiao Yueli terfokus. Akan lebih baik untuk melancarkan serangan diam-diam pada saat ini.
Tepatnya saat semua orang terkunci oleh Raja Kupu-Kupu. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Membunuh mereka bukanlah tujuannya, tetapi menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh Raja Kupu-Kupu adalah kuncinya. Karena mereka semua adalah orang-orang kuat yang dikirim ke rumah kita, mengapa tidak memanfaatkan mereka? Jangan khawatir, kalau tidak salah, Feng Xichang seharusnya menyiapkan lebih banyak orang daripada mereka. Xiaoyan terus melepaskan guntur, membuat lokasi ini menjadi tempat yang paling menarik perhatian di planet ini. Sesaat kemudian 3 sosok lainnya juga terbang rendah dari langit. Lalu dengan hati-hati bersembunyi di dalam cangkang kepompong tidak jauh dari Xiaoyan. Ketiga orang ini tak lain adalah kelompok Feng Xichang. Dan cangkang kepompong tempat mereka bersembunyi tidak jauh dari Xiaoyan. Tetapi mereka tidak menyadari keberadaan Xiaoyan. Kekuatan jiwa domain Xiaoyan diam-diam menyebar. Selama kekuatan jiwa Feng Xichang tidak sekuat Xiaoyan, dia tidak akan menyadarinya. Di mana ketiga orang itu? Juga, mengapa bisa ada guntur di sini? Feng Xichang bergumam, tetapi Xiaoyan mendengar semua yang dikatakannya. Hanya kelompok Han Lingchuan dan Ling Zi yang muncul di langit. Seharusnya ada 3 tim. Mungkinkah pria itu menyadarinya terlebih dahulu dan pergi? Atau mungkinkah mereka bersembunyi? Memikirkan hal ini, Feng Xichang menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Masih ada jarak di antara mereka dan kelompok Xiaoyan. Selain itu, bagian dalam cangkang kepompong itu gelap. Dan terdapat begitu banyak cangkang kepompong sehingga sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Sialan, bagaimanapun, orang itu juga punya batu giok tersembunyi. Jika dia menggunakannya, kita tidak akan bisa menemukannya. Dengan pikiran cermat pria ini, kita pasti akan mati kalau tetap di sini. Ayo pergi. Feng Xichang tampak semakin cemas. Dia merasa masih terlalu berisiko. Jadi dia segera bergerak dan hendak membawa kedua wanita itu pergi. Akan tetapi, saat Feng Xichang hendak pergi, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Tim yang dipimpin Han Lingchuan dan Lin Zi melancarkan serangan terhadap Raja Kupu-Kupu. Jelas ini bukan kali pertama mereka datang ke sini. Jadi mereka sudah punya pemahaman mengenai Raja Kupu-Kupu dan sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Meskipun ini akan membatasi posisinya, selama jarak serangan cukup dekat, mereka masih bisa melukai Raja Kupu-Kupu. Meskipun Raja Kupu-Kupu ini memiliki kekuatan aturan yang kuat, ia tidak memiliki pertahanan yang kuat. Jadi serangan yang mengenainya akan membuatnya terkejut. Jika ia ketakutan, ia akan mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. 2 sinar cahaya biru menembus dari ujung terjauh dan sayapnya perlahan terangkat lagi. Ia hendak mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Pada saat yang sama, semua sosok di udara memancarkan aura yang kuat dan mengeluarkan harta mereka yang berisi kekuatan pertahanan yang kuat. Lonceng emas dan tripod kuno. Feng Xichang dan Xiaoyan telah mengamati jarak perkiraan keruntuhan ruang sebelum pertarungan pertama mereka dengan Raja Kupu-Kupu, dan kepompong tempat mereka berada tepat di luar keruntuhan. Oleh karena itu, kemungkinan besar ia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan aturan yang muncul saat sayapnya mengepak. Sayapnya bergerak perlahan ke bawah, seolah mengepak dengan lembut. Dalam sekejap, ruang di sini runtuh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.